Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Anugrah Apra Faradila dari kelas 5AK1 akan menjelaskan tentang ilustrasi entitas induk dan entitas anak yaitu aset tetap. Untuk mengetahui bagaimana penjelasannya, teman-teman bisa menyaksikan sampai akhir. Selamat menonton. Baiklah, kita langsung masuki ke dalam ilustrasi komprehensif. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendalian sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Jadi, untuk melakukan perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan sebagai berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendalian yang kita dapatkan sebesar 1 miliar. Jadi, untuk nilai buku aset bersih PT Satria itu kita dapat dari saham biasa dan saldo laba. Angka dari saham biasa dan saldo laba itu didapat dari neraca saldo dan ditotalkan hasilnya sebesar 800 juta. Untuk mencari nilai diferensial antara nilai wajar dan nilai buku didapat dari 1 miliar dikurang dengan 800 juta. Hasilnya yaitu diferensial antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200 juta. Setelah kita mendapatkan nilai diferensial disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria itu sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial di atas. Yang sebesar 50 juta itu di dalamnya ada persediaan tanah dan bangunan, totalnya sebesar 150 juta, dan sisanya 50 juta itu adalah goodwill. Baiklah, sekarang kita bisa lihat antara neraca saldo PT Pandawa dan PT Satria. Nah, di sini banyak ya akun-akunnya, itu ada dari kas dan setara kas sampai dengan dividen diumumkan. Jadi ini adalah neraca saldo antara PT Pandawa dan PT Satria. Semua hasilnya ini harus balance ya. Sekarang kita masuk ke dalam informasi tambahan. Informasi tambahan yang pertama itu PT Satria melaporkan laba bersih dan mengumumkan dividennya. Informasi tambahan yang kedua, penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dan HPP-nya itu sebesar 250 juta dan didapat keuntungannya itu sebesar 150 juta. Namun, persediaannya baru terjual 40%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria, terdapat penjualan PT Pandawa. Bisa kita lihat, penjualan dari anak ke induk sebesar 200 juta dengan pokok penjualan sebesar 80 juta. Dan diketahui ada keuntungan sebesar 120 juta. Namun, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria dan harus membayar sebesar 26 juta. Namun, PT Satria belum melakukan pembayarannya. Yang kelima, PT Pandawa menjual tanah ke Satria. Ini merupakan downstream sebesar 650 juta dan dibeli oleh PT Pandawa dengan pihak ketiga sebesar 625 juta dan mendapat keuntungan sebesar 25 juta. Yang keenam, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa. Ini merupakan ekstrim seharga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatannya tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi.
Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaannya adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusunkan peralatannya, yaitu metode garis lurus. Baiklah, sekarang kita masuki ke dalam prosedur konsolidasian tahun 2015. Jadi, tadi informasi tambahan tadi kita uraikan satu persatu dan kita cari satu persatu. Jadi, untuk mencari informasi tadi, saksikan sebagai berikut. PT Pandawa mencatat investasi di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka, pencatatannya yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan PT Pandawa mengakuisisi PT Satria. Jadi, nilai investasinya itu sebesar 800 juta dan kita buat jurnal pada 1 Januari itu investasi pada PT Satria itu sebesar 800 juta dan kas itu sebesar 800 juta. Pada akhir tahun kita membuat jurnal lagi. Jurnalnya adalah investasi pada PT Satria sebesar 320 juta dan bagian laba atas PT Satria itu sebesar 320 juta. Cara mencarinya yaitu 400 juta tadi kan informasi sudah disebut di nomor 1. Jadi itu informasi nomor 1. 400 juta itu dikalikan dengan 80%. Ini merupakan persamaan kepemilikan PT Pandawa. Jadi dapat hasil 320 juta. Dari 400 juta dikali dengan 80%. Terus dibuat jurnal lagi karena PT Pandawa dan Satria mengumumkan dividennya. Cara mencari jurnalnya itu yaitu 100 juta dikali 80% dapat hasil 80 juta. Jadi, persediaan menyebabkan diferensial itu sebesar 25%. Itu dijelaskan di informasi tambahan dan seluruhnya sudah diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki umur manfaat 10 tahun, jadi diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi 5 juta didapat dari 50 juta nilai diferensial lalu dibagi 10 juta dan dapatlah hasil 5 juta per tahun dan pada 2015 dapat penurunan atas goodwill sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 itu sebesar 30 juta didapat dari 25 juta ditambah 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Nah, jadi jurnalnya itu kita dapat dari untuk mencatat amortisasi diferensial itu 30 juta dikali 80%, yaitu jurnalnya bagian laba atas PT Satria dan investasi pada PT Satria. Selanjutnya yaitu karena transaksi persediaan downstream pada PT Pandawa memperoleh keuntungan 150 juta dikarenakan penjualan downstream tidak dibagi kepada anak entitas. Jadi untuk induknya aja. Kita ketahui tadi nilai penjualannya itu 400 juta. 250 juta itu HPP-nya. Ini informasi tambahan nomor 2 ya. Sampai akhir tahun 2015 persediaan baru terjual 40% dan dapat keuntungan sekitar 150 juta. Jadi 150 juta itu dikali 60% didapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Langsung saja kita masuk ke dalam selanjutnya yaitu atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya adalah bagian laba atas PT Satria dan investasi pada PT Satria itu sebesar 90 juta didapat dari 150 juta dikalikan dengan 60%. Selanjutnya,
Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta dan harus dibagi ke induknya. Jadi 120 juta didapat dari 200 juta dikurang 80 juta. Ini informasi nomor 3. Ini merupakan informasi nomor 3 dan sampai akhir 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Jadi kepemilikan saja itu sebesar 80%. Jadi keuntungan yang didapat tadi sebesar 120 juta karena PT Pandawa memiliki 80% saham. Jadi caranya adalah 120 juta dikali 80% itu didapat 96 juta. Pada akhir tahun jurnalnya sebagai berikut. Bagian laba atas PT Satria dan pada investasi pada PT Satria itu sebesar 96 juta. Kemudian PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Nah, karena penjualan downstream atau penjualan ke anaknya, jadi PT Pandawa menjual ke PT Satria itu sebesar 650 juta. Namun, PT Pandawa membeli dari pihak ketiga seharga 625 juta. Kalau gitu kan PT Pandawa memiliki 25 juta atas tanah yang dimiliki dan yang dijual kepada PT Satria. Jadi, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015 sehingga keuntungan belum terrealisasi sepenuhnya. Jadi, di akhir tahun dicatat jurnal sebagai berikut. Jurnalnya itu bagian laba atas PT Satria sebesar 25 juta dan investasi pada PT Satria itu sebesar 25 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Nah, ini merupakan ekstrim. Penjualan dari anak ke induk. Jadi pada tanggal penjualan tersebut, nilai tercatat peralatan tersebut adalah sebesar 150 juta. Kita ketahui tadi itu nilai penjualannya 240 juta dan HPP-nya itu 90 juta. Jadi untungnya adalah sebesar 150 juta. Kemudian harga jualnya itu 150 juta. Itu dari PT Satria membukukan kerugiannya itu sebesar 10 juta. Ini merupakan transaksi hilir. Jadi PT Pandawa mencatat sebesar kepemilikannya saja. Jadi PT Pandawa mempunyai saham sebesar 80%. Jadi kerugiannya 10 juta dikali 80%, maka jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2015 jurnalnya adalah investasi pada PT Satria sebesar 8 juta dan bagian laba itu sebesar 88 juta. Nah, jadi setelah kita memperoleh informasi sebelumnya, berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria. Di sini ada debit dan kredit. Jadi, akuisisi dan laba bersih ini masuk ke dalam debit. Akuisisinya itu sebesar 800 juta dan laba bersihnya itu sebesar 320 juta. Untuk mencari laba bersih itu didapat dari 400 juta dikali dengan 80%. Dan di sini ada nilai dividen sebesar 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan yang belum terrealisasi itu ada 90 juta, 96 juta dan 25 juta, dan kerugian belum terrealisasi itu sebesar 8 juta, dan total seluruhnya itu sebesar antara debit dan kredit itu dikurang dan totalnya itu sebesar 813 juta.
Kita masuk ke dalam bagian laba atas PT Satria. Kita tahu tadi kan labanya itu sebesar 320 juta. Jadi nilai di debitnya ada amortisasi diferensial sebesar 24 juta, keuntungan yang belum terrealisasi itu ada 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Di kreditnya ada 320 juta itu laba bersih, dan 8 juta itu kerugian belum terrealisasi. Itu ditambahkan, kemudian dikurang dengan laba bersih, kemudian ditambah kerugian yang belum terrealisasi, jadi hasilnya sebesar 93 juta. Sekarang kita masuki ke dalam jurnal eliminasi. Berikut adalah tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awalnya itu 640 juta. Yang kita ketahui nilai investasi 800 juta karena PT Pandawa punya saham sebesar 80%, dikalikan dengan 80 juta dapatlah 640 juta. Kemudian karena si anak punya 20%, jadi 800 juta itu dikali dengan 20%. Jadi PT Satria hanya berhak sebesar 160 juta. Terus saham biasa kan 150 juta. Kemudian laba bersih kita yang kita sudah dapat itu sebesar 400 juta awalnya. Kemudian dibagi sesuai porsinya masing-masing. Nah, PT Pandawa kan 80%. Jadi mendapat 320 juta dan PT Satria itu sebesar 80 juta. Selanjutnya untuk dividen yang diumumkan itu sebesar 100 juta karena PT Pandawa punya saham 80% dikali dengan 100 juta, jadi dapatlah hasil 100 juta. Saldo akhir itu adalah saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dengan dividen, dapat saldo akhir, begitu pula dengan KNP. Nah, kita tahu tadi dengan jurnal yang sudah kita cari, keuntungan yang belum terrealisasi itu sebesar 90 juta, 96 juta, dan 24 juta, dan 25 juta. Dan kerugian tadi sebesar 80 juta itu untuk PT Pandawa dan 2 juta untuk KNP. Kenapa sih kita harus dibagi-bagi gitu? Karena itu adalah penjualan ekstrim. Jadi kalau anaknya dapat untung atau rugi, dia akan share ke induknya. Tapi ini nggak berlaku untuk sebaliknya. Jadi saldo akhir disesuaikan, dikurangi dengan 80 juta saldo akhir dikurang dengan keuntungan yang belum terrealisasi. Dapatlah saldo akhir sebesar 670 juta dan untuk KNP itu sebesar 198 juta. Jadi bagian laba PT Satria itu sebesar 117 juta dan non pengendali itu sebesar 58 juta. Kita masuk ke dalam jurnal eliminasi. Merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen pada PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi pada PT Pandawa di PT Satria. Diketahui saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 58 juta, dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, dan kepentingan non pengendali itu sebesar 198 juta. Selanjutnya, tadi di awal kita udah hitung saldo diferensial sebesar 200 juta. Jadi itu dibagi lagi per porsi. PT Pandawa itu 80% dan KNP itu 20%. Dapat 160 juta untuk PT Pandawa dan 40 juta itu untuk KNP. Kemudian diamortisasi dan dapat saldo awal setelah amortisasi itu sebesar 130 juta. Dan KNP itu sebesar 34 juta. Persediaan sama diamortisasi langsung, tanah nggak diamortisasi, bangunan habis, penyusutannya per tahun, goodwill diketahui sebesar 50 juta. Jadi dibuat jurnal itu sebagai berikut. Bisa dilihat di layar jurnalnya itu sebagai berikut.
Selanjutnya kita masuki ke persediaan yang diperoleh PT Satria dan PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasinya itu adalah penjualan sebesar 400 juta, beban pokok penjualan 310 juta, dan persediaan itu sebesar 90 juta. Jadi balance-nya itu 400 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria itu belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut: penjualan 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta, dan persediaan itu sebesar 120 juta. Jadi totalnya adalah sebesar 200 juta. Sekarang kita masuki yang terakhir, yaitu atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jadi jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut: pendapatan sewa 26 juta, beban sewa 26 juta, dan utang usaha itu 26 juta, pada piutang usaha itu sebesar 26 juta. Jadi itu tadi penjelasan dari saya. Saya sudah selesai menjelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, atau suara yang kurang jelas saya juga mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar. Jadi masih banyak kekurangannya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan yang sudah meluangkan waktu untuk menonton, dan terima kasih kepada ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menonton. Oke, sampai jumpa lagi.